Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahriza Nasrul Hidayat dengan nomor induk mahasiswa U01120049. Saya dari kelas teori B, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keolahragaan UNS Angkatan 2020. Nah, dalam video saya kali ini saya akan sharing mengenai uji korelasi berganda. Sebelum itu, mari kita mengenal pengertian dari uji korelasi berganda. Pengertian dari uji korelasi berganda adalah salah satu metode yang digunakan untuk melihat hubungan dari tiga variabel atau bahkan lebih, di mana dua variabel merupakan variabel independen atau variabel X dan satu lagi merupakan variabel dependen atau variabel Y. Variabel independen di sini adalah variabel yang mempengaruhi dan juga variabel dependen di sini adalah variabel yang dipengaruhi. Oke, next. Kita lanjut ke dasar pengambilan keputusan dari uji korelasi berganda. Pengambilan keputusan dalam uji korelasi berganda dapat dengan membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas signifikan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Ada dua cara pengambilan keputusan di uji korelasi berganda. Yang pertama adalah jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas signifikansi Fc atau di sini dijelaskan 0,05 lebih kecil dari signifikansi Fc, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, artinya apa? Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y jika di catatan 0,05 lebih kecil daripada signifikansi Fc. Kemudian, dasar pengambilan keputusan yang kedua adalah jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas signifikansi Fc atau 0,05 itu lebih besar daripada signifikansi Fc, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya apa? Ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh persoalan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file Excel di mana ada tiga variabel, dua variabel X dan satu variabel Y. Variabel X1 atau di sini saya namai dengan minat taekwondo, ya, minat kita terhadap taekwondo. Kemudian yang X2 saya namai dengan motivasi mengikuti bela diri taekwondo. Kemudian yang Y1, variabel yang terakhir yang ketiga, di sini saya namai dengan prestasi taekwondo. Jadi, contoh persoalannya di sini adalah hubungan dari minat taekwondo dan juga motivasi mengikuti taekwondo terhadap prestasi taekwondo. Baik, langsung saja ke langkah-langkah untuk mencari uji korelasi berganda. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke file SPSS. Dan di sini kita klik variabel view. Di bagian nama, kita klik X2, kita beri nama maksudnya X1. Kemudian yang bawahnya itu adalah X2 dan yang terakhir itu adalah Y. Di desimal, ini kita beri angka 0 semuanya. Dan di paragraf kita center biar hasilnya nanti rapi, berada di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Kita klik dan kita kembali lagi ke Excel. Setelah itu kita copy paste data yang telah kita tentukan. Nah, di sini sudah ada namanya ya di kolom-kolom ini X1, X2 dan juga Y. Kita langsung klik paste. Nah, di sini sudah ada tiga bentuk variabel. Kemudian untuk mengetahui atau mencari uji korelasi berganda, langsung kita masuk ke bagian analyze. Setelah itu kita masuk ke regression.
kita klik di bagian linear dan kita masukkan variabel ini sesuai dengan datanya. Jika variabel X1 yang merupakan minat taekwondo, X2 yang merupakan motivasi taekwondo, dan Y yang merupakan prestasi, kita masukkan sesuai di kolom-kolom yang dependent dan juga independent. Nah, kita ingat yang X itu adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel independen, dan Y ini adalah variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi. Kita sesuaikan. Nah, di sini sudah saya kategorikan yang mana dependent dan yang mana independent. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian statistik. Dan kita checklist di estimates, kita checklist di mode fit, dan kita checklist di R square change. Setelah itu, setelah semuanya di checklist, kita continue. Oke ya, kita sudah lengkapin semuanya di bagian dependent, independent, dan juga di bagian statistik. Setelah itu kita klik OK, maka akan keluar output seperti ini. Nah, ini adalah outputnya. Kita fokus ke bagian model summary. Kita fokus di sini. Lalu kita masuk ke PPT kembali dan kita telaah lagi apa yang telah kita catat. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan yang perlu kita baca ulang. Yang pertama, di sini 0,05 lebih kecil daripada signifikansi f-change. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian dasar pengambilan keputusan yang kedua, kita baca ulang lagi. 0,05 lebih besar daripada signifikansi f-change, maka H0 ditolak dan HA itu diterima. Artinya apa? Ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Baik, kita masuk ke hasil output kita tadi dan kita cek apakah signifikansi f-change-nya ini lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05. Nah, di sini signifikansi f-change-nya ini adalah 0,000. Artinya apa? Di sini 0,05 lebih besar daripada 0,00. Nah, berarti dasar pengambilan keputusan ini adalah 0,05. Ini ya, yang kedua. 0,05 itu lebih besar daripada signifikansi f-change. Signifikansi f-change-nya tadi adalah 0,00. Berarti 0,05 itu adalah lebih besar. Maka hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y itu ada hubungan. Nah, jika dibentuk dengan kata-kata berarti ada hubungan antara variabel X dan juga variabel Y yang telah kita buat tadi. Nah, ini ya teman-teman, kita hanya perlu fokus di bagian model summary. Jika kita ingin mengetahui apakah data yang kita cari di 3 variabel tadi berkorelasi atau tidak. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.